Sistem urinaria. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan tentang sistem urinaria. Apakah kamu siap untuk mendengarkan? Yuk simak. Sistem urinaria manusia adalah struktur organ yang berperan dalam menyaring dan membuang zat-zat sisa metabolisme tubuh dengan cara menghasilkan urin. Ginjal. Tubuh manusia memiliki sepasang ginjal yang terletak di area punggung kiri dan kanan, tepat di bawah tulang rusuk belakang. Ginjal memiliki ukuran sebesar kepalan tangan dewasa dan menyerupai kacang. Ginjal berfungsi untuk menyaring darah, memisahkan racun dari nutrisi, vitamin, mineral, nutrisi, dan protein kembali ke aliran darah. Selanjutnya ada struktur internal ginjal, yaitu hilus renalis, sinus renalis, pelvis renalis, parenchyma renalis, dan lobus renalis. Bagian-bagian dari ginjal adalah yang pertama, renal valvula yang berfungsi untuk mengeluarkan urin dari piramida ke dalam kantong-kantong calyx minor. Yang kedua, kolumna renalis yang berfungsi untuk membantu mempertahankan organ ginjal. Yang ketiga, sinus renalis yang membantu dalam drainase urin dari ginjal ke ureter. Yang keempat, calyx minor berfungsi untuk mengumpulkan dan mengalirkan urin dari valvula renalis ke tempat penyimpanan sementara. Yang kelima, ureter berfungsi mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih melalui gerakan peristaltik. Yang keenam, calyx minor yang berfungsi mengumpulkan urin dari calyx minor sebelum mengirimnya ke renal pelvis. Yang ketujuh, renal pelvis berfungsi sebagai saluran penghubung utama antara ureter dan calyx mayor. Yang kedelapan, cortex merupakan unit fungsional ginjal yang terlibat penyaringan darah dan pembentukan urin. Yang kesembilan, kapsula bulbosa, yaitu lapisan jaringan ikat yang menutupi ginjal dan melindunginya. Dan yang terakhir ada medula yang berperan dalam konsentrasi dan pengumpulan urin sebelum diekskresikan. Selanjutnya ada ureter yang berfungsi sebagai saluran yang menghubungkan ke kandung kemih. Setiap 10-15 detik, sedikit demi sedikit cairan urin akan mengalir dari ureter ke kandung kemih melalui gerakan peristaltik. Dinding ureter sendiri memiliki 3 lapisan, yaitu lapisan luar yang terbuat dari jaring ikat bulbosa, bagian tengah yang terbuat dari otot polos, dan bagian lapisan dalam yang lembab untuk melindungi permukaan sel. Kandung kemih, organ berbentuk seperti piramida terbalik yang terletak di perut bagian bawah ini memiliki fungsi untuk menyimpan urin sebelum dikeluarkan. Ketika organ ini penuh, akan timbul dorongan untuk buang air kecil. Selanjutnya ada ureter, saluran yang menghubungkan kandung kemih dan lubang saluran kemih pada ujung organ kelamin. Di antara uretra ada kandung kemih yang terdapat cincin otot yang berfungsi mencegah kebocoran urin. Normalnya ukuran uretra dapat berbeda, yaitu sekitar 20 cm pada laki-laki dan 4 cm pada perempuan. Menurut situs Cleveland Clinic, uretra laki-laki akan melewati prostat dan masuk ke penis, sementara pada perempuan uretra terhubung dari kandung kemih dan langsung membuka di bagian vagina. Bagian pertama dari proses pembentukan urin adalah filtrasi, yaitu proses penyaringan darah yang mengandung zat sisa metabolisme yang dapat menjadi racun untuk tubuh. Filtrasi terjadi di badan Malpighi yang terdiri dari glomerulus dan kapsul Bowman. Glomerulus menyaring air, garam, glukosa, asam amino, urea, dan limbah lainnya untuk melewati kapsul Bowman. Hasil filtrasi ini menghasilkan urin primer. Proses pembentukan urin kedua adalah reabsorpsi. Sekitar 43 galon cairan melewati proses filtrasi, tetapi sebagian besar diserap kembali sebelum dikeluarkan dari tubuh. Reabsorpsi terjadi di tubulus proximal nephron, lengkung Henle, lobe of Henle, tubulus distal, dan tubulus pengumpul. Air glukosa, asam amino, natrium, dan nutrisi lainnya diserap kembali ke aliran darah di kapiler yang mengelilingi tubulus. Air bergerak melalui proses osmosis, yaitu pergerakan air dari area konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Hasil daripada proses pembentukan urin ini adalah urin sekunder.
Pembentukan tahap akhir adalah sekresi atau augmentasi, yaitu ketika urin akhirnya dibuang, beberapa zat mengalir langsung dari darah di sekitar tubulus distal dan tubulus pengumpul kemudian ke tubulus tersebut. Beberapa masalah atau penyakit yang dapat terjadi pada sistem urania yang pertama adalah infeksi saluran kemih atau ISK, adalah infeksi yang terjadi di bagian manapun dari seluruh sistem urinaria mulai dari ginjal hingga saluran kemih. Selanjutnya, batu saluran kemih atau urelithiasis. Yang ketiga, inkontinensia urin. Yang keempat, uretritis. Yang kelima, sindrom nefrotik. Yang keenam, sindrom nefritik. Dan yang terakhir adalah gagal ginjal. Sekian video penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Arigatou.